Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai, sejahtera selalu. Mari kita berinteraksi bersama alam. Dan salam utama, salam sampurasun, dan salam rahayu ingkang kinasih. Berbahagia sekali hari ini, tepatnya di 26 Juni 2025. Tepatnya kesakralan alam ini secara visual, kawan-kawan semua adat istiadat dari seluruh Nusantara menyambut kedatangan malam Suro. Saya Sri Rama membawa papa cinta untuk semua, karena kedalaman di dalam rasa kita harus selalu memberikan kasih sayang. Saat ini saya berada di Tempuran, daerah kota Mojokerto. Gemuruh geluduk sudah mulai mengawali untuk membuka cipta karsa dari esensi isi di dalam hati kita yang berkepak sayapnya begitu gagah perkasa seperti sang Garuda kembali turun di Nusantara ini. Papa Cinta membawa Anda untuk bisa memberikan makna dalam hidup ini. Untuk itu mari kita dengarkan kajian-kajian yang menarik. Kemudian saya hari ini tidak sendiri di tempat pepunden Nyai Gayatri. Di samping kiri saya ini ada Papa Cinta yang bernama Kang Mas Gunawan, Sang Prabu dari Bogor. Dan di belakang saya ada eyang saya yang menemani saya sejak ribuan tahun yang lalu istilahnya, tapi baru berjumpa seolah-olah kita sudah lama saat itu pernah bertemu. Selamat siang Eyang Buci. Semoga puja dan puji syukur ini bisa membawa makna untuk sesungguhnya arti makna kehidupan Anda di segenap Nusantara bahkan mancanegara. Dan di ujung sana ada Cak Mianto yang selalu mendampingi kami sebagai generator untuk melaksanakan tugas-tugas mulia di bidang properti dan sebagainya. Karena maraknya kehidupan saat ini, hiporianya jiwa-jiwa saat ini, ada beberapa versi. Ada yang hiporia tentang mencari kekayaan, kekayaan itu sendiri, dan bisa menggantungkan dirinya, katakanlah cinta pada bumi, tapi tidak ada prestasi untuk diberikan kepada bumi pertiwi. Karena kita berada di ladang sawah yang begitu luas, tangan-tangan, jari-jari para petani menanam. Karena kalau di kota-kota banyak nama-nama buah dan sayur mayur, tapi tidak ada kelihatan apa yang ditanam di sana, karena SDA-nya berada di kampung-kampung dan di desa. Berbicara budi pekerti adanya di kampung-kampung dan di desa-desa. Untuk itu kami turun ke bawah untuk mengajak peran serta warga di bawah sebagai tata alam ini untuk benar-benar memberikan satu acuan, seperti artinya rasa ini menuntut kembalinya budi pekerti di Pulau Jawa Dwipa ini, antara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kalau istilah ini Jawa Dwipa ini sudah menyatu, maka ada apresiasi besar dan alangkah indahnya, dan alam semesta akan memberikan gambaran seperti atmosfer untuk bersinergi antara jagat cilik dan jagat gede. Saya Sri Rama Papa Cinta membawa Anda untuk berinteraksi di siang hari ini, dan kita ngobrol-ngobrol tentang esensi Pancasila. Apa sih isi dalam Pancasila? Kok Garuda ini selalu bertapa atau semedi di tembok-tembok Anda dengan menoleh ke kanan? Untuk itu saya akan hadirkan Papa Cinta untuk memberikan rasanya, untuk memberikan berbagi konsisten di dalam proses perjuangannya untuk bisa memberikan esensi di dalam isi dalam Pancasila. Selamat siang ya, Papa Cinta. Dipersilakan Bapak. Ya. Luar biasa ini kesempatan berbahagia nih, ketemu Kang Mas, ketemu Eyang kita Romo Puji, Cak Mianto. Ya, hari ini saya merasa sangat bahagia ya kan, diundang oleh saudara saya Kang Mas yang dia sangat cinta dengan Pancasila. Dan hari ini memang pada dasarnya Pancasila ini hanya terpasung di tembok saja, ya kan? Dia terpasung hanya jadi berhala saja. Harusnya Pancasila bisa hidup, bisa terbang. Ya kan? Yang hari ini menjadi permasalahan adalah Pancasila baru jadi ideologi.
Kalau kita bicara ideologi, berarti baru jadi ide-ide saja. Ya. Ketika jadi baru ide-ide, berarti masih di kepala perumus-perumus daripada Pancasila. Berarti masih ada di kepala mereka semua. Nah, ini yang menjadi masalah. Harusnya ini pecahkan ideologi ini. Jangan cuma di kepala-kepala perumus daripada Pancasila itu tadi. Ya kan? Harusnya kita ledakan dari ideologi menjadi falsafah. Nah, caranya bagaimana Pancasila menjadi falsafah? Tentunya bangsa Indonesia dari rakyat sampai pemimpin harus kembali pakai Pancasila sebagai jati diri. Baru Pancasilanya meledak menjadi falsafah. Tetapi yang antiknya adalah Pancasila bukan untuk menjadi falsafah. Target Pancasila ini adalah Pancasilaisme. Bicara isme ini bicara kepahaman yang tinggi. Ada komunisisme, kapitalisme, sosialisme. Nah, inilah isme-isme. Maka sebetulnya Pancasila hadir untuk, maka Pancasila Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Seperti itu. Maka Pancasilanya bangkitkan dulu di jiwa kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ya kan? Bangsa Indonesia bukan negara agama. Bangsa Indonesia bukan negara suku. Bangsa Indonesia bukan negara partai. Tapi bangsa Indonesia negara hukum. Hukum di bangsa kita berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Tapi poinnya adalah Undang-Undang Dasar terlahir karena Pancasila. Seperti itu dulu, Kang Mas. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saya mendengar ada suara-suara Garuda yang dilantunkan oleh Sang Prabu kita tadi, yang mana bisa mengoyak dalam misteri gagasan-gagasan jitu brilian di dalam jiwa itu sendiri. Karena mahkota saat ini bukan kelihatan mahkota yang dipakai para raja-raja, tapi mahkota saat ini ada di dalam jiwa, yaitu otak kecil dan kecerdasan, itulah yang tumbuh. Wah, keren sekali ini. Lah, Eyang, ini saya mau tanya nih, Yang. Kalau Eyang saya ini, Romo kita ini sudah keliling Indonesia ini. Yang sebelah sini ya. Ah, sini ya. Biar kelihatan ini. Ini saya paksa untuk memakai celana jeans ini. Biasanya hanya pakai sewek kemana-mana ini. Iya, Yang. Saya pengen tahu, Yang, alam semesta ini bisa bersinergi dengan kejadian kepada manusia, sinerginya. Kejadian kayak bencana alam, tsunami, gunung meletus. Apakah bisa diceritakan, Yang? Apa fungsinya sukma jiwa, energi manusia ini dengan alam semesta ini, Yang? Biar Pro Kacang atau seluruh teman-teman bisa menyaksikan, karena ilmu datang itu dari serapan telinga. Anda mendengar pakai suara dan melihat apa yang Anda lihat. Maknai yang saya akan memberikan cerita dari Eyang Puji. Dipersilakan, Yang. Oke, terima kasih saudaraku semua. Salam merdeka, salam Garuda, Pancasila menang. Ya. Jadi yang terjadi sekarang ini, saudaraku, gejolak alam. Supaya kita bisa selamat dari goncangan alam, satu hanya kita sinergi, menyatu, dan kita jangan lupa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita ayolah kita selesaikan sila ke-1. Semua golongan, semua agama. Kalau sudah sila ke-1 terselesaikan, itulah alam juga akan ikut damai. Makanya alam tinggal ngikuti aja, ngikuti kita saudara kita semua. Mari kita bersatu biar Pancasila ini terwujud dan menang. Dan kemenangan Pancasila untuk siapa? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Mantap, dan semua ya. Untuk semua makhluk hidup. Ya, gitu aja. Terima kasih. Ya, saudara-saudaraku, Anda bisa memaknai bahwa memang kalau sudah diarahkan satu tujuan dari leluhur dulu, dari Tanhana Dharma Marwa,
berbhinneka tunggal ika. Munculnya yaitu sebuah sang sosok perkasa, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu menang, maka terjadi seluruh masyarakat bisa menjadi anak-anak yang lebih cerdas, anak-anak yang lebih cendekiawan untuk memaknai filosofa atau semacam ajaran-ajaran suci yang ada kitab-kitab yang ada diajarkan oleh guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, para pendeta-pendeta kita, para romo-romo kita. Itu dirangkum semuanya menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kekuatan di dalam Pancasila adalah hasil dari rembesan atau inspirasi atau sari-sari patinya dari kitab-kitab suci itu. Nah, bagaimana cara bisa menyatukan ini? Nah, Papa Cinta Sang Prabu akan menceritakan apa kita harus melakukan kehikmatan, karena dalam sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ini gimana Papa Cinta? Dipersilakan. Ya, ini sangat menarik nih Kang Mas, ya kan. Tadi Romo bilang bahwa sila pertama harus diselesaikan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Pancasilanya juga harus selesai. Ya kan? Nah, ini yang harus dijelaskan dulu, apa sih sebenarnya Pancasila? Pancasila itu dari bahasa Sangsekerta, artinya 5 dasar. Itu diartikan 5 dasar. Ketika kita bicara dasar, berarti bicara pondasi. Bicara pondasi, bicara hukum, maka Pancasila tidak boleh bergeser. Karena ini sebagai dasar, sebagai hukum, ya kan? Tetapi saya mengajak masuk lebih jauh daripada itu. Panca juga diartikan dengan tangan, ya kan? Panca diartikan dengan tangan. Nah, yang harus kita pahami adalah tangan ini fungsinya untuk apa? Kan untuk meraih. Berarti untuk meraih penglihatan kita memakai apa? Pakai mata kan? Meraih pendengaran kita pakai telinga. Meraih penciuman kita memakai hidung. Berarti ini adalah tangan-tangan. Nah, sila diartikan juga duduk atau berdiam diri. Maka tangan-tangan yang duduk ini harus duduk di mana? Tentunya di porsi-porsinya. Ya kan? Telinga harus di tempatnya, mata harus di tempatnya, hidung harus di tempatnya. Berarti Pancasila ini sebagai landasan untuk berpikir. Salah satunya, kalau kita makan harus pakai tangan, jangan pakai punggung. Ini udah salah, nggak sesuai, ya kan? Kalau mau mikir harus pakai otak, jangan pakai dengkul. Kan begitu Kang Mas. Ini antik. Berarti ini bisa diterapkan dalam diri pribadi maupun urusan mancanegara, ya kan? Misalkan seorang pemimpin untuk memilih menteri kelautan, jangan yang mengerti hutan. Nanti lautnya diuruk jadi hutan. Untuk memilih menteri kehutanan, jangan yang mengerti nembok. Nanti hutannya jadi mall. Maka tangan-tangannya harus duduk. Berarti Pancasila bicara apa kalau bukan bicara kesadaran? Jadi nomor 1 adalah sadar. Sadar dulu. Maka Pancasila itu mengajarkan kesadaran. Maka orang-orang yang sadar pasti akan ke sila pertama. Yang hari ini miris adalah begitu bicara Pancasila langsung satu ketuhanan yang Maha Esa. Padahal Pancasila itu di atas ketuhanan itu. Ya kan? Bagaimana orang yang tidak sadar mau mencari Tuhan? Tidak mungkin. Ya kan? Nah, maka orang-orang yang sadar inilah yang akan mampu membongkar tentang konsep-konsep ketuhanan. Tetapi Romo, hari ini yang terjadi, begitu membahas iblis, iblisnya sama. Begitu membahas setan, setannya sama. Begitu membahas malaikat, malaikatnya sama. Tetapi begitu membahas Tuhan, kok beda-beda? Ini ada apa? Apakah Tuhannya pada egois? Kenapa nggak sama? Berarti sepakat yang kata Romo katakan tadi, bahwa sila pertama harus selesai. Ya kan? Saya sebagai keturunan Sunda, ya kan, memberikan gelar kepada Sang Pencipta alam semesta dengan sebutan Gusti.
Saudara saya di Papua mungkin memberikan gelar tertinggi kepada Sang Pencipta alam semesta itu dengan sebutan Tete Manis. Saudara saya di Sulawesi mungkin memberikan gelar kepada Sang Pencipta alam semesta dengan sebutan Karaeng. Yang di Sumatera mungkin memberikan gelar tertinggi kepada Pencipta alam semesta dengan gelar Mulajadi Nabolon. Ada yang bilang Hyang Widi, yang Murbeng Alam, Pangangersa, segala macam. Ya kan? Tetapi permasalahannya adalah siapa dia? Kalau semua merujuk artinya Pencipta alam semesta, berarti sama dong. Kenapa kita harus ribut? Siapa Gusti Pencipta alam semesta? Siapa Tete Manis Pencipta alam semesta? Siapa Mulajadi Nabolon Pencipta alam semesta? Harusnya sudah selesai dong. Oh sama. Ini cuman beda penamaan-penamaan saja. Ya. Maka jangan, hayo, kita jangan bodoh. Karena gara-gara urusan nama saja, kita ini berpecah belah nih Kang Mas. Tidak bilang Gusti, orang Sunda, orang Jawa bilang Gusti. Tidak bilang Gusti, yang lain nggak bener. Tidak bilang Mulajadi Nabolon, nggak bener yang lain. Ada apa dengan ini? Kang Mas misalkan, saya panggil Kang Mas. Mungkin anak Kang Mas beda, mungkin ayahanda. Ya kan, nyonya istrinya Kang Mas mungkin bilangnya bebeb. Wah, ya kan? Orang-orang yang mengikuti Kang Mas mungkin bilangnya om. Terus kita terjebak dalam kata-kata itu. Kan ini ya sebuah kebodohan. Ya kan? Harusnya sudah selesai sila pertama. Bahwa kalau artinya merujuk kepada Pencipta alam semesta, ayo kita berangkulan. Ya. Tetapi kenapa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Ini anti. Ke itu artinya menuju. Kalau kata ada ke artinya menuju. Menuju mana? Menuju Tuhan. Tuhan yang mana? Karena di sana ada imbuhan an, berarti menunjukkan sesuatu yang banyak. Berarti harus menuju kepada Tuhan yang banyak. Kenapa seperti itu? Karena bangsa kita menyebutkan nama-nama Sang Pencipta alam semesta banyak. Berarti apapun penamaannya boleh bermain. Kan seperti itu. Gusti silakan. Hyang Widi silakan. Ya kan? Saudara kita dari Arab bilangnya Allah, silakan. Saudara kita dari Cina bilangnya Tien, silakan. Saudara kita dari Barat bilangnya God, silakan. Silakan bermain. Ya kan? Tetapi bukan untuk menjas sebuah penamaan bahwa ini loh yang paling benar, ini loh paling benar. Nah ini nih bangsa kita ini. Dan untuk urusan nama saja ini banjir darah. Gara-gara nggak bilang Gusti, yang lain nggak bener, kafir, nggak bener, bunuh. Ini yang terjadi. Ini untuk urusan nama banjir darah. Di mana pikiran kita? Bangsa kita tidak mengenal namanya Allah, tidak. Karena Allah ini produk bangsa kita, bangsa saudara kita dari Arab. Maka tanya sama orang Arab, siapa Allah? Pasti jawabannya Sang Pencipta alam semesta, bukan? Tanya orang Cina, Tien itu siapa? Pasti Pencipta alam semesta. Tanya God itu siapa? Kita jangan so tahu. Pasti jawabannya Pencipta alam semesta. Kalau itu sama, kenapa kita nggak berangkulan? Karena penamaan-penamaan Tuhan saja ini tercatat dalam sejarah kurang lebih 12.000 sampai 14.000 penamaan. Kita repot, ini manggil Om, saya manggil Kang Mas, ini manggil Bebeb, kita ribut di situ. Orangnya ini juga. Ini yang aneh. Nah balik lagi, kenapa ketuhanan? Berarti menuju kepada Tuhan yang banyak. Tetapi di sana dikunci oleh yang maha. Nah ini yang antik. Bicara maha artinya pemilik. Jadi kalau ketemu kata maha artinya pemilik. Maha suci berarti pemilik kesucian. Maha kaya berarti pemilik kekayaan. Jadi mau menyebutkan nama apapun harus menemukan yang maha.
Kalau udah menemukan kata maha berarti pencipta alam semesta. Seperti itu ya, Kang. Nah, berarti mau belajar Tuhan yang mana silahkan, mau belajar Gusti silahkan, tapi mampu nggak menemukan yang maha? Kalau tidak mampu menemukan yang maha, balik arah. Mungkin guru kita kurang ngopinya, kurang kental. Harus menemukan yang maha. Mau belajar Gusti, mau belajar mulai jadi Nabolon, mau belajar God, mau belajar Allah, mau belajar Tuhan, silakan saja. Tapi mampu nggak menemukan maha? Kalau tidak mampu, balik arah. Ya kan, berarti pencipta alam semesta. Nah, cirinya sih yang sudah mengerti pencipta alam semesta, ajarannya Esa. Ini antik. Esa diartikan satu. Padahal Esa itu artinya meliputi atau satu kesatuan. Berarti mau belajar Tuhan yang manapun, silahkan bermain. Tapi mampu nggak ajarannya mempersatukan? Kalau tidak mempersatukan, balik arah. Belajar Allah, silahkan. Mampu nggak mempersatukan? Kalau tidak mampu, balik arah. Mungkin guru kita belum ngopi, kopinya kurang kental, Kang Mas. Ya kan, mau belajar God silakan, mau belajar Tien silakan, mau belajar Gusti, mulai jadi Nabolon, yang murbeng alam silakan. Tapi mampu nggak ajaran itu selalu mempersatukan? Kalau tidak mampu mempersatukan, tinggalkan. Pasti gurunya belum ngopi. Miris bangsa kita ini. Ini harus selesai. Ya. Sila pertamanya juga. Terus ketika misalkan kita bicara tentang Tuhan, konsep Tuhan, apa yang kita ingat? Yang kita ingat pasti perintah dan larangan. Bicara perintah dan larangan, ini bicara dua mata sisi uang. Ya kan? Misalkan perintahnya suruh makan, larangannya jangan makan. Berarti bicara perintah dan larangan bicara tentang sebuah aturan. Nah, aturannya yang mana? Aturan dari ajaran Sang Pencipta adalah aturan yang tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Itu baru ajaran Sang Maha. Ya. Ajaran Sang Maha untuk tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Maka kenapa selalu diawali dengan menyebut nama Tuhan pengasih dan penyayang? Selalu dengan menyebut nama Gusti pengasih dan penyayang. Menyebut nama Allah pengasih dan penyayang. Menyebut nama God pengasih dan penyayang. Berarti aturan yang tertinggi adalah kasih dan sayang, tanpa membedakan lagi apa partaimu, apa agamamu, apa golonganmu, tidak ada. Harusnya kita udah selesai di sana. Kenapa kasih sayang? Kenapa kasih sayang dan minta tidak ada? Karena kalau kita selalu mengasihi, menyayangi, siapa yang dirugikan? Semua masing manusia melakukan itu, kelar ini. Kalau sudah seperti ini, maka dia layak disebut manusia. Kalau sila pertamanya tidak lewat, dia bukan manusia. Maka sila kedua, ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kok antik ya? Kenapa kemanusiaan? Yang sudah lewat di sila pertama tadi, berarti dia layak disebut manusia. Saya manusia, Kang Mas semua, Romo manusia. Maka kemanusiaan bukan bicara tentang individu lagi. Ke artinya menuju manusia. Manusia yang mana? Yang banyak, itu kemanusiaan. Kalau masih manusia ya masih egois. Tapi kalau selalu berpikirnya tentang kemanusiaan, itu berarti bicaranya tentang sama. Kamu dan aku sama. Kamu adalah aku adalah kamu. Tetapi kita lihat ciri daripada manusia yang mana? Ciri yang dikatakan manusia adalah yang adil. Terus esensi adil itu seperti apa? Esensi adil itu adalah kasih sayang yang benar sesuai aturan, itu esensi adil. Di sana bicara sesuai porsi,
Di sana berbicara terima kasih. Di sana bicara kapan bertindak, kapan diam. Itu adil. Sesuai fungsi, itulah adil. Jadi adil itu adalah kasih sayang yang benar sesuai aturan. Maka cirinya manusia adalah yang adil. Apakah kita sudah menyentuh itu? Untuk menyentuh itu kan harus lewat sila pertama. Paham tentang esensi ketuhanan. Tetapi manusia yang adil dikunci lagi oleh apa? Oleh adab. Manusia yang adil dikunci oleh adab. Bicara adab apa? Bicara etika dan moralitas. Maka manusia yang sudah adil pasti hidupnya beradab. Dia akan beretika, etika dan moralitas. Dia akan menjaga perkataannya, dia akan menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti saudara kita yang lain. Baru lengkap dia menjadi manusia. Maka yang seperti ini, ya kan, jangan bicara tentang manusia memanusiakan manusia. Berpikirlah sudah belum kita menjadi manusia secara esensi daripada Pancasila. Kalau belum, ayo kita jadi manusia. Kapan menjadi manusia? Kita tunggu. Ini Pancasila ini bukan kaleng-kaleng ini. Kita yang membuang Pancasila itu terpasung di tembok saja. Maka yang sudah seperti ini, maka otomatis dia akan bersatu. Maka terjadilah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dulu saya pusing ini, bagaimana ini perumus ini? Kenapa persatuan Indonesia? Sementara Indonesia cuma satu. Kalau persatuan pulau-pulau di Indonesia saya mengerti. Persatuan batu-batu di Indonesia saya mengerti. Ini persatuan Indonesia yang jelas-jelas Indonesia cuma satu. Ya kan? Ini apakah bodoh gitu kan? Ternyata saya yang bodoh. Ya kan? Maka saya sering contohkan ada barang yang namanya Indomie. Ini bukan ngomongin produk bukan iklan. Ada produk namanya Indomie. Indo artinya campuran. Berarti yang disebut Indomie adalah campuran mie. Di sana ada bumbu, ada ini segala macam. Maka bangsa Indonesia, kenapa disebut Indo? Indo itu artinya campuran atau blaster. Maka bangsa kita sudah tidak ada yang asli. Campuran India, Belanda, Cina, itu Jepang di sini. Maka dibilang Indo. Nah, ini yang antiknya. Bicara Nesia. Bicara Nesia, bangsa kita udah ganti peradaban berapa kali? Dengan nama Nusantara, Polinesia, atau mungkin digadang-gadang Lemuria dulu. Bicara sebuah peradaban berarti bicara manusia. Tidak ada peradaban kalau tidak ada manusia. Jadi saya simpulkan, Nesia dari kata manusia, itu yang biar gampang aja. Berarti sila yang ketiga adalah persatuan campuran manusia. Apakah bicara Sabang sampai Merauke saja? Tidak. Berarti Pancasila bicara dunia. Ajaran bangsa kita tidak ada yang ajaran ecek-ecek. Ya kan? Gerbangnya adalah Sabang sampai Merauke. Itu gerbang kemerdekaan. Merdekanya dunia terbebas dari segala penjajahan. Itu misi dari Pancasila. Maka kenapa Pancasila? Targetnya adalah Pancasilaisme, untuk mengalahkan semua isme-isme di dunia. Seperti itu Kang Mas. Nah, maka ayo kita berpikir yang waras, berpikir yang cerdas. Dan kalau belajar harus pakai nalar, pakai akal sehat. Kalau tidak masuk di akal sehat, ajarannya halu, bagaimana kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari? Bohong. Ini tidak mungkin gitu. Maka ketika apapun kita pahami, kita belajar sama siapapun harus masuk di logika, harus masuk di nalar, harus masuk di akal sehat agar mampu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kalau sudah terjadi persatuan, maka baru sila keempat, kerakyatan. Sudah tidak ada manusia lagi. Sudah tidak ada bicara individu. Sudah menjadi kerakyatan. Kerakyatan Sunda, kerakyatan Jawa, Madura. Ini kan kerakyatan. Tapi yang antiknya, namanya kerakyatan berarti campur kumpulan manusia-manusia tuh. Suatu saat bisa bermasalah nggak? Bisa. Maka kerakyatan ini harus ada pemimpinnya. Maka ya, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Presiden bukan, oleh RT bukan, oleh lurah bukan, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa itu hikmah? Adalah kepahaman. Berarti siapapun yang harus jadi pemimpin secara sila keempat adalah pemimpin harus punya kepahaman. Kalau tidak punya kepahaman, modal ganteng, modal banyak duit, ini kan ribet. Tapi kalau dia punya kepahaman, dia ganteng juga kan itu bonus. Dia kaya juga kan bonus. Tapi bukan titik poinnya di ganteng, cantik atau apa. Tapi dia hikmah tidak. Punya kepahaman tidak. Karena kalau dia tidak punya kepahaman, bakal morat-marit ini kerakyatan. Tetapi orang yang punya hikmah sendiri dikunci lagi. Dikunci oleh apa? Oleh kebijaksanaan. Jadi hikmah aja belum cukup, paham aja belum cukup, maka dia dikunci oleh kebijaksanaan. Bicara kebijaksanaan, ke artinya menuju mana? Menuju bijak. Bijak yang mana? Bijak yang banyak. Berarti kebijaksanaan itu apa? Ada 3. 1 bijaksana, 2 bijak sini, 3 tidak bijaksana, tidak bijak sini. Saya contohnya ribut dengan Kang Mas ini. Saya ngadu ke Kang Mas, ngadu ke Romo, gue nggak akan diterima. Dua-duanya panggil. Kan gitu. Kalau saya ngadu begitu aja, terus langsung diterima, berarti dia nggak paham, nggak hikmah. Maka panggil dua-duanya. Saat saya yang benar, bijak sini dong. Ternyata saat Kang Mas yang benar, bijaksana. Tapi kalau dua-duanya salah, tidak bijaksana, tidak bijak sini, kita dijitak dua-duanya. Kamu dua-duanya rese. Ya kan? Maka seorang pemimpin yang paham itu dikunci lagi dengan kebijaksanaan. Satu contoh kasus. Ada seorang nenek-nenek mencuri waktu itu tahun berapa itu ya? Mencuri dan dia dilaporkan kepada polisi, terus disidang di hakim. Nah, hakim ini bilang, kenapa mencuri? Secara nenek itu bersalah mencuri. Hukum itu harus keras, tidak memihak. Mencuri dihukum. Hukum ini nggak boleh lentur. Tapi inilah kelemahan daripada hukum, tidak lentur. Maka perlunya pemimpin yang hikmah dan punya kebijaksanaan. Maka ditanya, kenapa mencuri? Jawabannya, saya lapar. Akhirnya yang terjadi apa? Nenek itu dijatuhi vonis harus dihukum. Tetapi semua yang ada di sidang pun dihukum. Karena kenapa? Membiarkan ada satu manusia yang kelaparan. Dan nenek itu dihukum dengan dia menerima uang, termasuk hakimnya bayar. Kok ada yang kelaparan? Saya nggak tahu. Berarti di sidang itu divonis sama hakimnya semua bersalah. Nenek pun bersalah. Hukuman nenek harus terima uang dari kita. Ini kebijaksanaan. Kalau pemimpin tidak punya hal yang seperti itu, dia tidak layak jadi pemimpin.
Maka orang yang punya kebijaksanaan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ketika ada masalah, maka orang-orang seperti ini, manusia-manusia seperti ini yang berhak mewakili musyawarah. Kalau bukan itu barangnya, nggak bisa. Dan dia adalah perwakilan. Jadi nggak perlu demo-demo banyak orang. Kalau pemimpinnya sudah hikmah. Tetapi gelarnya boleh nggak RT? Kan boleh. Gelarnya boleh nggak presiden? Boleh, itu kan jabatan. Tapi barangnya mana? Yang hikmahnya. Yang terpenting kan yang hikmahnya dan punya kebijaksanaan itu. Tentunya sudah proses dari Pancasila tadi. Sadar. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka dialah yang berhak menyandang nama wakil-wakil kerakyatan. Gimana yang terjadi wakil rakyat kita yang sekarang? Apakah dia punya hikmah? Apakah dia punya kebijaksanaan? Ayo introspeksi. Jangan-jangan kita cuma judi coblos, atau karena serangan pajar. Ini miris. Terus bagaimana caranya sila keempat ini terjadi? Dari tatanan yang kecil. Misalkan kita mau memilih RT. RT pasti dianggap yang paling terbaik di antara kita. Maka dia jadi RT. Terus kemudian bagaimana cara memilih RW? Tadi warga udah nggak usah milih lagi, cukup RT saja yang memilih RW, karena RT ini udah yang paling hikmah. Maka RT memilih RW. Ketika dia menjadi RW sudah pengalaman jadi RT. Terus memilih lurah, cukup RW RT sudah. Di antara RW terbaik jadikan itu lurah. Kenapa dia bisa jadi lurah? Karena udah lewat proses jadi RW. Pengalaman kan kerjanya. Begitupun untuk milih camat, cukup semua lurah yang pilih. Dari semua lurah yang paling hikmah dan punya kebijaksanaan, dia yang layak dipilih. Maka ini kan sortiran. Begitupun untuk memilih bupati wali kota, cukup camat yang pilih. Bagaimana dengan gubernur? Cukup wali kota bupati yang pilih, itu gubernur. Jadi duduk di gubernur aja dia udah melewati RT, RW, udah pasti hikmah. Pengalamannya luar biasa, seabrek-abrek. Terus bagaimana memilih presiden? Secara Pancasila harusnya gubernur yang memilih presiden. Karena gubernur yang mampu menganalisa kerjaan presiden, karena dia selangkah lagi. Ya kan? Baru ormasnya berjalan. Kan banyak juga nih ormas, padahal ormas itu organisasi masyarakat. Itu dari RT sampai ke presiden itu ormas. Mau ormas yang mana lagi? Mohon maaf ini. Mau ormas yang mana lagi? Kenapa sekarang banyak-banyak ormas? Karena pemimpinnya nggak hikmah dan tidak punya kebijaksanaan. Miris bangsa kita. Maka orang-orang yang sudah melalui sila keempat, dialah yang akan menjadikan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Sosial apa? Banyak sosial. Sosial budaya, sosial agama, sosial seni. Ini harus ditempatkan sesuai porsi-porsinya, atau tangan-tangan tadi harus duduk di tempat-tempatnya dengan porsi. Perlu bantuan, nah sesuaikan dengan porsi. Ini sanggar kecil, jangan disamain dengan sanggar besar gitu. Misalkan
Ini Karang Tarunanya kecil, itu Karang Tarunanya besar, ya jangan disamakan gitu kan. Kalau disamakan nggak adil. Anak SD sama anak mahasiswa, anak SD dikasih 5.000, anak mahasiswa kasih 5.000, manyun, nggak adil. Maka keadilan sosial. Tadi sosial apa? Sosial budaya, sosial agama, sosial seni, semua mencakup itu. Maka itulah yang mampu, harus manusia yang punya hikmah dan kebijaksanaan. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat campuran manusia. Baru Indonesia Pancasilanya menjadi Pancasilaisme. Dan Pancasila ini adalah ajaran adiluhung yang terlahir kembali dengan baju barunya, Pancasila. Ajaran adiluhung bangsa kita mengajarkan ajaran cinta. Ajaran-ajaran yang dari luar, dari Arab, Yahudi, dari manapun adalah ajarannya tentang kasih sayang. Dikasih saja tidak disayangi, modus. Disayang saja tidak dikasih, modus. Kasih sayang yang tidak terpisah, itu yang disebut namanya cinta. Jadi cinta itu kalau dipreteli isinya kasih sayang. Terus kurang apa bangsa kita? Ajaran bangsa kita adalah ajaran cinta. Berarti ajaran bangsa kita adalah induk daripada semua ajaran. Maka papa cintanya mana? Seperti itu Kang Mas. Iya, saya kembalikan nih, kebanyakan ngocenta. Sang Garuda sudah turun seperti seorang Dewa Wisnu dalam cerita wayangan. Tapi itu real dan nyata bagi Anda yang tajam rasa itu sendiri. Jadi saudara-saudariku, konsep-konsep yang dibangun dalam jiwa ini sungguh sangat luar biasa. Karena Indonesia seperti ada merah dan putih bendera kita. Kalau warna itu dicampur akan menjadi warna pink, yaitu kasih sayang atau cinta. Nah, ini penutup kata cinta ini gimana Cak Mianto setelah mendengarkan Sang Prabu tadi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Mas Rama yang telah memberikan waktu pada saya. Ya, Kang Mas Papa Cinta, Kang Mas Puji. Ya, ini saya berikan ulasan sedikit tentang cinta. Benar ya sekali yang dikatakan oleh Papa Cinta. Cinta itu adalah persatuan antara kasih dan sayang. Itu betul sekali. Karena tanpa kasih sayang, cinta tidak akan terwujud. Gitu. Dan untuk ini semua yang diobrolkan kita tadi, semuanya adalah kebaikan. Kebaikan untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk yang lebih besar adalah bangsa dan negara kita supaya lebih maju. Dan kita sangat mendukung untuk keberlanjutan ini. Keberlanjutan yaitu Pancasila menang. Siap? Siap mendukung Pancasila menang? Siap. Oke, kita lanjutkan perjuangan untuk menjadikan Pancasila menang, untuk mempersatukan seluruh umat di dunia ini biar kita lebih semangat, bukan cuma di Indonesia ya. Iya dong. Oh iya, siap, mantap. Tapi Indonesia dulu yang jadi miniaturnya. Bah, siap. Jadi Indonesia Miniaturnya. kita jadikan Pancasila yang benar-benar Pancasila menjadi menang. Begitu. Untuk ini kita diperlukan adalah kasih dan sayang. Itu pokok intinya sebenarnya. Jadi kalau kita sudah menciptakan kasih dan sayang, semuanya akan damai, tentram, sehingga menjadikan Pancasila menjadi menang. Itu intinya. Mantap. Ini nggak apa-apa sambil ngerokok. Santai saja. Oke. Dalam pribadi yang merdeka dan tidak menyakiti Anda. Iya. Siap. Karena Itu kita ini dengan merokok ngasih makan sama Iya. kita yang petani ya kan? Iya, petani mbako masalahnya. Seperti itu. Jadi kita saya Mianto yang biasa berkelana lah intinya, sama mungkin juga hampir sama dengan
Kang Mas Puji yang berkelana ke sana ke sini untuk melihat. Ya, rombongan Meman- kita nih udah kesana kesini. Iya. Jadi lebih akan kita tahu apa yang terjadi di mana-mana itu. Ternyata yang menimbulkan yang pertama adalah kerusuhan, tawuran dan sebagainya adalah karena kurangnya kasih sayang, kurangnya cinta. Kalau sudah timbul cinta di semua tempat tidak akan ada yang namanya yaitu perpecahan. Maka dari itu dengan kasih dan sayang, dengan wujud cinta kita wujudkan perdamaian. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Kalau sudah disampaikan oleh Kang Mas semua tadi, semuanya adalah bagus. Itu yang diharapkan oleh masyarakat yang paling bawah, yaitu kasih dan sayang untuk kedamaian. Itu Kang Mas mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang bijak, kurang tepat, kurang benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pancasila menang. Yang digadang-gadang sekarang anggap aja Raja Wali, rajanya Wali. Ini yang antiknya. Garuda ini mampu hidup sampai usia 70 tahun. Tetapi saat usia dia 40 tahun, itu cakarnya sudah panjang dan untuk mencengkram tidak bisa. Bulu-bulunya itu sudah berat untuk terbang. Dan paruhnya sudah sangat tua menekuk. Maka disinilah kalau dia seperti itu, dia tidak akan mampu berburu. Maka pilihannya cuma dua, mati atau hidup. Maka Raja Wali atau Garuda akan terbang tinggi mencari tempat yang dirasa aman. Kemudian dia akan hancurkan paruhnya. Dia akan hancurkan paruhnya dan dia di sana cuman menunggu makanan yang jatuh. Kalau tidak ada makanan yang jatuh, bisa mati juga tuh. Saat paruhnya sudah tumbuh, maka dia akan hancurkan kukunya. Setelah kukunya dia hancurkan, dia akan cabuti semua bulu-bulu dia. Dan dia akan berdiam diri selama 150 hari. Ini sangat menyakitkan. Di usia 40 tahun, Garuda harus seperti itu. Dan 40 tahun itu adalah kedewasaan cara berpikir. Ya. Tetapi ketika paruhnya tumbuh baru, sayapnya tumbuh baru, kukunya tumbuh baru, dia jadi Raja Wali, muda penguasa udara lagi. Ini mengajarkan kita tentang sebuah transformasi. Dan orang hebat tidak terlahir dari kemudahan hidup, tetapi dari semua gamparan hidup. Dan saya yakin di sini adalah kita yang dihajar habis-habisan oleh badai kehidupan. Dan Garuda ini lambang penguasa udara. Dia terbangnya paling tinggi, tidak ada yang mampu mengalahkan Garuda atau Raja Wali. Berarti apa pemaknaan di sini? Ini adalah tentang sebuah kepahaman yang tinggi. Ketika Garuda atau Raja Wali melihat mangsa, itu sasaran mati. Walaupun sangat kecil, dia mampu melihat itu. Berarti filosofinya dengan kepahaman yang sangat tinggi, maka kita mampu melihat kesalahan sekecil apapun. Maka ini kenapa perumus-perumus daripada Pancasila ini bukan orang kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek. Orang agamanya, orang budayanya, kepahaman yang kitabiahnya ini bukan ecek-ecek. Ya kan? Dan Pancasila lahir dari tetesan air mata, dari tetesan darah dan nyawa. Kenapa kita tinggalkan itu? Ini jati diri kita, Pancasila. Maka harusnya kembalikan Pancasila, pakai Pancasilanya. Hari ini Pancasila tidak dipakai. Bagaimana sila kelimanya terjadi? Tidak mungkin. Solusinya pakai Pancasila.
seperti itu Kang Mas. Romo, Ya. mohon maaf Romo. Saudara-saudariku, begitu indah. Plankton-plankton udara sudah menangkap pada pendengaran telinga Anda, karena kata hu Allah ada sebuah sifat dasar dari semua zat yang bisa memasukin jiwa Anda. Nyeleme gabus muncul lewat hitam, gagasan bagus yang tajam masuk ke dalam rasa jiwa Anda. Konten ini semakin panjang, mulai dari gemuruh halilintar hingga hujan hingga terang. Berarti konsep ini merupakan awal dan akhir. Akhirnya saya akan menutup rangkaian cerita hari ini. Next kita akan kembali lagi. Ucapkan salam walaupun Anda di mana Anda berada. Mahasiswa dunia artinya kapal-kapal yang berjalan mencari sesuatu jati diri ini, yang dibawa jiwa-jiwa manusia yang ingin mendapatkan kelanggan hidup dan pencari Tuhan. Itu ada cahaya. Sekecil cahaya di hati itu, nyalakan bersama kami. Dan kita akan hadir di kota-kota Anda untuk bermeditasi. Garuda Pancasila menang. Saya Sri Rama, Papa Cinta, membawa Anda untuk menang. Menang diri, cintai diri, tahu jadi diri, mengenal ketuhanan. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Salam bahagia, Pancasila menang.